Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Hera, kita pelajari tentang perbandingan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, siswa dapat menjelaskan perbandingan dua besaran yang satuannya sama atau beda. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Pengertian perbandingan. Pembandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran dua objek atau lebih dalam suatu himpunan. Perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk A.2B atau A per B. Namun kita membacanya sama, yaitu A berbanding B. Membandingkan dua besaran. Yang pertama, perbandingan dua besaran dengan satuan sama. Jika dua besaran yang dibandingkan sejenis dan satuannya sama, maka perbandingan dilakukan dengan cara menyederhanakannya. Contoh, perbandingan antara panjang bendera yaitu 180 cm dan lebar 120 cm. Kita langsung tuliskan perbandingannya, 180 cm berbanding 120 cm. Karena masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan, yaitu dengan cara membagi dengan FPB-nya 60. 180 dibagi 60 hasilnya 3, 120 dibagi 60 hasilnya 2. Maka perbandingan menjadi 3:2. Untuk yang kedua, perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Jika dua besaran yang dibandingkan sejenis yang memiliki satuan berbeda, maka perbandingan dilakukan dengan mengubah satuannya menjadi satuan yang sama. Contoh, perbandingan antara banyak baju 2 kodi dan banyak celana 4 lusin. Maka kita ubah dulu, 1 kodi itu sama dengan 20 buah, maka 2 kodi 2 kali 20 sama dengan 40 buah. Yang 1 lusin kita ubah, 1 lusin sama dengan 12 buah, maka 4 lusin 4 kali 12 sama dengan 48 buah. Kalau sudah satuannya sama, maka kita buat perbandingan seperti ini. 40 berbanding 48. Kita sederhanakan dengan membagi dengan FPB-nya, yaitu 8. 40 bagi 8 hasilnya 5, 48 dibagi 8 hasilnya 6. Maka perbandingannya adalah 5:6. Marilah kita simak ilustrasi di bawah ini agar kita lebih paham lagi tentang perbandingan, atau nama lainnya adalah rasio. Suatu hari, Bu Jainal pergi ke supermarket membeli beberapa macam barang kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang dibeli Bu Jainal antara adalah telur ayam 12 butir, telur bebek 4 butir, tepung beras 500 gram, tepung terigu 1 kg, apel 1 kg, dan jeruk 1,5 kg. Coba sebutkan perbandingan dari barang-barang yang dibeli oleh Ibu Jainal. Ingat, untuk membandingkan suatu banyak atau jumlah barang, kalian harus memperhatikan satuannya, yaitu satuannya harus sama. Dari barang-barang yang dibeli, maka kita bisa ambil perbandingannya, yaitu yang pertama, banyak telur ayam berbanding banyak telur bebek. Yang kedua, berat tepung terigu berbanding berat tepung beras. Yang ketiga, berat apel berbanding berat jeruk. Dan kita tuliskan perbandingannya sebagai berikut. Pertama, perbandingan banyak telur ayam terhadap telur bebek. Banyak telur ayam berbanding banyak telur bebek sama dengan 12 berbanding 4, disederhanakan sama dengan 3 berbanding 1. Perbandingan banyak tepung beras terhadap tepung terigu. Banyak tepung beras berbanding banyak tepung terigu sama dengan 500 gram berbanding 1 kg.
kita ubah dulu 1 kilogramnya ke gram, maka 500 gram berbanding 1000 gram, disederhanakan menjadi 1:2. Yang ketiga, perbandingan banyak apel terhadap jeruk. Banyak apel berbanding banyak jeruk. 1 kg berbanding 1,5 kg. Untuk 1 kg berbanding 1,5 kg, kita kalikan dengan 10 agar tidak desimal. Menjadi 10 berbanding 15. Setelah itu disederhanakan menjadi 2:3. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang nilainya sebanding. Jika besaran yang satu naik, maka besaran lain juga naik. Sebaliknya, jika besaran yang lain satu turun, maka besaran lain juga turun. Kita dapat mencari perbandingan senilai dengan menggunakan konsep seperti ini. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Perhatikan contoh berikut ini. Semua mobil membutuhkan 2 liter bensin untuk menempuh jarak sepanjang 24 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menempuh jarak sepanjang 60 km? Kita buat dulu dalam bentuk tabel. Ada 2 besaran yang dibandingkan, yaitu banyak bensin kita ambil variabelnya X, jarak yang ditempuh kita ambil variabelnya Y. Nah, jika 2 liter bensin itu jarak tempuhnya 24 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan jika jarak tempuhnya 60 km? Maka kita buat menjadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan A, Y1 sama dengan 24, Y2 sama dengan 60. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Kita masukkan nilai X1 yaitu 2, X2 nya belum diketahui, kita tulis B sama dengan Y1 nya 24, Y2 nya sama dengan 60. Kita kalikan silang, B sama dengan 2 kali 60 per 24 sama dengan 2 kali 60 120 per 24 sama dengan 5. Jadi, untuk menempuh jarak 60 km, mobil tersebut membutuhkan 5 liter bensin. Perbandingan berikutnya adalah perbandingan berbalik nilai, yaitu adalah perbandingan yang menyatakan perbandingan yang nilainya saling berkebalikan. Jika besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lain berkurang. Demikian juga sebaliknya. Jika besaran yang satu berkurang, maka besaran yang lain bertambah. Kita bisa menuliskan cara mendapatkannya yaitu dengan konsep X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Contoh penyelesaian soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai adalah sebagai berikut. Rumput di sebuah lapangan dapat dihabiskan oleh 5 ekor kambing dalam waktu 14 hari. Jika ternyata rumput tersebut habis dalam waktu 10 hari, berapa banyak kambing yang menghabiskan rumput di lapangan tersebut? Kita buat dulu tabel dengan 2 besaran, yaitu banyak kambing variabelnya X dan waktu menghabiskan rumput variabelnya Y. Jika ada 5 ekor kambing, maka makanan akan habis dalam waktu 14 hari. Maka X1 nya nilainya 5, Y1 nya nilainya 14. Berapa ekor kambingkah jika makanan itu habis dalam waktu 10 hari? Anggap ini belum kita ketahui, kita kasih nilai A, maka Y2 nya sama dengan 10. Maka kita masukkan ke dalam rumus X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Maka nilai X1 sama dengan 5, X2 nya belum diketahui A sama dengan Y2 nya 10, Y1 nya 14. Kita kalikan silang, maka A sama dengan
5 kali 14 dibagi 10 sama dengan 70/10 sama dengan 7. Jadi, banyak kambing yang menghabiskan rumput di lapangan. Dalam waktu 10 hari ada 7 ekor kambing. Sekarang kita menggunakan konsep perbandingan senilai untuk menentukan skala pada peta. Apakah skala itu? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Maka kita bisa menuliskan rumus untuk mencari skala adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Contoh soal yang berkaitan dengan skala. Kota P dan kota Q berjarak 56 km. Jika pada peta jarak kedua kota tersebut adalah 3,5 cm, berapakah skala yang digunakan? Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kita masukkan jarak pada petanya adalah 3,5 cm. Jarak sebenarnya 56 km. Maka kita ubah satuannya menjadi satuan sama, yaitu dalam cm. Ubah kilometer ke dalam cm, maka kita kalikan 100.000, maka menjadi 5.600.000. 3,5 per 5.600.000 kita sederhanakan menjadi 1 per 1.600.000. Maka skalanya adalah 1 berbanding 1.600.000. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.